setiap kita yang ada di tempat ini dan setiap rekan-rekan muda yang menyaksikan live streaming di rumah. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3, go. Mari bertepuk tangan di atas kepala membuat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari angkat suara berkatakan, ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Biar musik memuji nama Tuhan Yesus, kita tinggikan namanya, kita puji namanya di tempat ini, sebab kita bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersuka cita. Everybody down. 1, 2, 3, go. Dalam Yesus
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, yang bersukacita. dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Dalam kasih-Nya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat pujian ini bersama-sama. Bertemu dan kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam ruh. Mari Bu Energas katakan, oh, Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, bersukacita. Mari angkat pujianmu buat Tuhan, sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Pujian dikatakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku
Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya dia lahir bagi setiap kita. Mari angkat suara membuat Tuhan. Naikkan pujian membuat Tuhan. Kita percaya dia lahir bagi setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Haleluya. bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang karena nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ini saatnya, ini waktunya kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Come on, choir. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Come on. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekali lagi dengan lebih semangat. Come on, ya raga. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Singing hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dengan segenap hatimu. Come on. Dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Jemaat Tuhan saja nyatakan. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Dan lebih semangat lagi dalam nama Tuhan. Nyatakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang percaya pada Tuhan Yesus hari ini. Kita semua ada bilangan orang-orang yang diselamatkan dalam Tuhan, amin. Dan sama-sama kita tentukan hati kita hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Di akhir tahun 2024 ini Tuhan, kami datang bawa hati, bawa hidup kami. Jadi kado, jadi hadiah yang terindah di hadapan-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, biar hati kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Biar setiap hidup kami hari ini Tuhan, Kau yang jadikan indah, Kau yang jadikan berharga di mata-Mu. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari Kau bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah
terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di terendah kami, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau yang kami kagumi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Hanya Kau katakan bersama. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami percaya, hanya Kau Tuhan di segala musim hidup. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Kita sembah Tuhan Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Selalu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, cara-Mu, cinta-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu, tak terduga
terbatas kuasa-Mu, selalu menyertai kami, selalu menyertai kami. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, sebab tiada yang seperti kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak terhingga. Hanya kasih Yesus Tuhan, kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, sepanjang 2024 kami lihat segala perkara telah di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus menyatakan terima kasih Tuhan. Melangkah bersama-Mu, melangkah bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, apapun musim kami percaya Engkau ada menggandeng kami, Engkau ada bersama kami, berjalan bersama kami. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Nyatakan ku bersyukur, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas keselamatan dan penebusan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami lebih lagi diberkati. Lewat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat suara gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariyaji, juga lewat video highlight yang akan kami sebentar lagi saksikan. Berarti urapi kami Tuhan, berikan hikmat yang baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sama-sama siap untuk mendengarkan suara gembala sidang, yang sama-sama siap menyaksikan video highlight, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu sobat muda Bonerges, maka sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dapat sobat muda Bonerges saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dengan tema bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Romai pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Bapak Pendeta Argo Pariyaji berdoa menolak hujan. Dan tiba-tiba hujan berhenti. Dan seluruh jemaat bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Natal Gereja Tiberias Indonesia, sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romai kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, membenam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik.
Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada sore ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Kami tahu, kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan yang urapi telinga, hati, pikiran kami, agar setiap kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan pastinya firman Tuhan digenapi atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Ayo kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, Kau mau nyatakan Kau besar. Kau yang terlebih besar Tuhan. Haleluya. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Amen. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Now and forevermore. Great is Jesus in me. Hallelujah. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Jesus in me, hallelujah. It is Jesus in me.
Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Where is Jesus in me? Where is Jesus in me? Oh, where is Jesus in me? He lives in me now and forevermore. His glory shall arise on me. Greater glory shines through me. Christ in me, the hope of glory, now and forevermore. His glory shall arise on me. Greater glory shines to me. Christ in me, the hope of glory, now and forevermore. Angkat tanganmu, kita menyatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus Tuhan terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan. How great is our God, and sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
How great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Undang setiap kita bangkit berdiri, sobat saudara tergas. Haleluya, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great, how great, sekali lagi, how great, how great, how great is our God. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, di mana setiap kami boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersuka cita, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bahkan lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Maka sore hari ini hamba serahkan semua jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, Gereja Tiberias, Gading Nias, termasuk juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan via live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah sore hari ini Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi, siapapun mereka Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan penyakit mereka, bahkan setiap mereka yang terikat, mereka semua dilepaskan Tuhan. Beri damai, beri sukacita. Bahkan sore hari ini bukan rutinitas, tapi biarlah sore hari ini jadi sore perjumpaan mereka secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap mereka. Bahkan sore hari ini minyak yang baru, anggur yang baru tercurah bagi setiap kami. Maka kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau diundang di tengah-tengah kami sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada semua jemaat Tuhan. Biarlah semua yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini, mereka semua diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh memberkati
setiap jemaat Tuhan. Kuasai hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman. Rekan-rekan kaum muda baik yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias, maupun rekan-rekan kaum muda, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah Bonerges di sore hari ini via live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa setiap kita yang hadir, yang menyaksikan semua dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Semua sukacita. Saya boleh tangan-tangan yang bersukacita, boleh lambaikan tangan saudara semuanya. Puji Tuhan. Selamat Natal teman-teman semuanya. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang hari ini berkumpul di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Saya mau sampaikan pesan Natal kepada semua yang hadir karena masih di momen Natal. Jadi saya percaya pesan Natal itu sangat-sangat kita perlukan untuk kita menyongsong tahun yang baru 2025. Saya berdoa tahun 2025 harus jadi tahun yang lebih baik dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Yang percaya boleh bilang amin. Puji Tuhan. Tentunya untuk 2025 menjadi tahun yang lebih baik itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara dan saya secara khusus anak-anak muda, biarlah hidup kita semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat tahun 2025, Tuhan berkarya indah. Dan Tuhan 2025 tahun yang jadi penuh berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan jawaban doa bagi setiap kita. Amin. Oke, yuk kita akan lihat firman Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan pesan Natal. Saya mau bahasa di kesempatan hari ini adalah Christmas Upgrade Your Heart. Itu dia, seperti yang sudah keluar di layar. Biarlah di momen Natal ini, saudara dan saya setiap kita semua perbesar kapasitas hati kita, perbaiki, perbaharui hati kita. Kita akan belajar di kesempatan hari ini, sore hari ini, dari para orang Majus. Saya percaya ini bukan perikop yang asing, saya percaya setiap kita sudah sering dengar. Dan hari ini kembali saya mau mengajak setiap kita untuk sama-sama kembali kita belajar dari cerita orang Majus. Bagaimana mereka datang jauh hanya untuk satu tujuan, berjumpa dengan bayi Yesus, dan juga menyembah, dan juga mempersembahkan yang terbaik. Kita akan belajar dan sama-sama kita baca dalam kitab Matius 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti setelah itu kita lompat ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya mau mengajak setiap kita akan bacanya bersama-sama. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, jemaat Tuhan, anak-anak muda yang bawa Alkitab boleh buka. Kalau bisa lihat di layar juga sudah ada. Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Oke, sudah? Sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus kita lompat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kembali sama-sama, 3, 2, 1. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-12 sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar dari cerita orang Majus ini. Saya percaya cerita ini bisa memberkati setiap kita. Bagaimana orang Majus ini kita boleh bilang orang yang datang dari jauh. Tapi mereka pada saat mendengar tentang kelahiran bayi Yesus, mereka rela tinggalkan tempat tinggal mereka. Mereka rela tinggalkan aktivitas mereka, kebiasaan mereka. Dan mereka rela menempuh jarak yang jauh. Zaman dulu belum ada Gojek. Zaman dulu belum ada yang namanya Grab, belum ada. Jadi pilihannya cuma dua.
Kalau nggak jalan kaki naik unta. Oke? Jadi bukan waktu yang sebentar untuk mereka bisa menempuh jarak yang cukup jauh dari daerah mereka untuk sampai di tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Dan tujuannya hanya satu, Alkitab bilang, hanya untuk menyembah. Sama-sama bilang dengan saya, menyembah Tuhan. Oke, saya berdoa, saudara, biarlah 2025 bagi setiap kita, anak-anak muda yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Biarlah 2025 jadi tahun yang lebih baik dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau hari ini engkau ada yang sekolah, sekolahmu semakin diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau yang bekerja, pekerjaanmu Tuhan berkati. Kalau hari ini saudara ada yang belum punya pekerjaan usaha, doa saya 2025, saudara diberkati Tuhan, punya usaha, punya pekerjaan yang diberkati, amin. Tapi itu semua harus dimulai dari diri kita. Biarlah saudara dan saya jadi pribadi yang lebih baik. Biarlah saudara dan saya jadi pribadi yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu semua dimulai dari kita. Amin? Oke. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Di momen Natal ini upgrade hatimu. Perbaharui, perbesar kapasitas hatimu. Kenapa harus hati? Karena hati adalah pusat kehidupan. Semua dimulai dari hati saudara. Apa yang ada di hatimu itu akan terekspresi keluar di dalam tindakanmu. Kalau di hatimu penuh dengan kepahitan, dendam, kemarahan, maka itu akan terekspresi bagaimana tindakanmu. Engkau tidak akan bertindak yang positif, engkau akan bertindak yang negatif. Kehidupanmu bukan penuh dengan ucapan syukur, tapi kehidupanmu penuh dengan keluhan, marah, gak pernah puas. Karena suasana hatimu itu yang menentukan. Tapi kalau hati saudara penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, itu akan terekspresi ke dalam setiap tindakan. Tindakanmu bukan tindakan negatif, tindakanmu tindakan yang positif. Engkau akan selalu mengucap syukur dimanapun engkau berada. Engkau akan selalu jadi berkat, mengasihi orang-orang. Maka dari situlah kehidupanmu pasti berubah. Sehingga tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke, yang pertama apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini? Yang pertama, biarlah saudara semakin tahun menjadi orang-orang yang semakin punya kepercayaan yang kokoh sama Tuhan. Hati yang semakin percaya. Kita lihat tadi ayatnya, orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan, di ayat yang 1 dan 2, dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Memang Alkitab secara umum saja menulis dari timur Yerusalem. Tidak secara detail menjelaskan tepat persisnya, letak persisnya orang Majus dari mana. Tapi kalau kita perhatikan dari peta kita boleh tarik garis lurus ke arah timur, maka didapatlah satu daerah yang dikenal dengan daerah Persia. Kalau zaman sekarang disebut dengan negara Iran. Jadi orang Majus dari timur Yerusalem ditarik garis lurus, dapatlah Persia, dapatlah Iran. Dari sanalah mereka berasal. Dan saudara harus mengerti orang-orang Majus ini berasal dari Persia. Pada zaman itu orang-orang Persia adalah orang-orang yang punya, boleh dibilang punya keahlian yang pintar. Mereka mempelajari berbagai ilmu, termasuk salah satunya ilmu perbintangan. Makanya kalau Alkitab bilang mereka dituntun bintang. Jadi bukan karena kebetulan, karena memang mereka mempelajari hal itu. Maka mereka tahu, dituntun bintang, mereka ikut, akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Jadi mereka orang-orang yang selalu memakai logika, kepintaran mereka. Tetapi pada saat mereka mendengar bahwa juru selamat dunia lahir, mereka tinggalkan itu semuanya. Dan mereka pergi menempuh jarak yang jauh hanya untuk satu, berjumpa dengan bayi Yesus dan menyembah Yesus. Artinya mereka punya kepercayaan bahwa yang lahir adalah benar-benar juru selamat dunia. Maka yang pertama, apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini? Yang pertama, teman-teman semua, tanpa iman tidak mungkin teman-teman melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, tanpa iman tidak mungkin mujizat menjadi nyata. Jadi yang pertama, apa yang harus kita upgrade? Iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau mungkin sepanjang tahun 2024 teman-teman kadang percaya, kadang bimbang. Mungkin teman-teman kadang percaya, kadang ragu-ragu. Kadang-kadang berharap sama Tuhan, tapi kadang-kadang masih mengandalkan manusia. Maka pesan saya di momen Natal ini, apa yang harus kita upgrade? Hati kita yang semakin percaya lagi sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia. Siapa yang berbahagia? Mereka yang punya iman sama Tuhan. Itu yang dikatakan dalam kitab Yohanes, kita lihat di sana. Yohanes 20 ayat yang ke-29.
Mari teman-teman kita lihat di sana. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Sama-sama dengan saya kembali kita baca. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Terus berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama-sama bilang dengan saya, hidupnya pasti berbahagia. 2025, bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia? Alkitab tidak bilang harus punya uang yang banyak. Alkitab tidak bilang saudara harus viral, harus terkenal, maka engkau akan tidur nyenyak setiap malam. Enggak. Tapi Alkitab bilang, siapa yang akan berbahagia? Mereka yang sekalipun tidak melihat tapi mereka percaya. Maka yang pertama, mari hati kita diperbesar lagi untuk semakin percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi tanpa iman tidak mungkin saudara bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Gereja Tiberias, gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, maka upgrade imanmu. Jangan justru semakin hari semakin hancur. Jangan justru semakin hari semakin goyah. Tapi biarlah teman-teman semakin hari semakin bangun imanmu. Biarlah imanmu semakin hari semakin kokoh sama Tuhan. Kalau teman-teman tanya sama saya, gimana caranya supaya iman kita semakin kokoh? Gak ada cara lain. Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi berilah lebih banyak porsi untuk teman-teman di tahun 2025, lebih banyak dengar firman Tuhan. Beri waktumu lebih banyak lagi untuk baca firman Tuhan. Beri waktumu lebih banyak lagi untuk datang beribadah. Karena disitulah imanmu sedang dikasih makan. Sehingga imanmu semakin hari semakin kokoh. Semua yang berasal dari dunia itu bisa mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi semua yang berasal dari perkataan Tuhan bisa memberimu kekuatan. Imanmu dikasih makan. Semakin hari semakin kokoh. Jadi yang pertama, apa yang harus di-upgrade teman-teman? Hati yang semakin percaya sama Tuhan. Di saat kita semakin percaya, saat kita semakin beriman, Alkitab bilang kita hidup berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena hidupmu penuh dengan pertolongan Tuhan. Boleh ada masalah, boleh ada pergumulan. Tapi selama kita punya iman sama Tuhan, di situ juga selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang beriman sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang Majus ini? Apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini? Yang kedua, kita lihat di sana. Yang kedua, hati yang semakin rindu lagi untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, menyembah Tuhan. Oke, kita lihat ayat tadi, Matius 2 ayat yang kedua. Oke, saya bacakan kembali buat teman-teman. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk, sama-sama bilang dengan saya, menyembah Tuhan. Jadi mereka jauh-jauh datang untuk menyembah Tuhan. Betapa mereka punya kerinduan untuk menyembah Juru Selamat. Yang kedua, apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini? Sehingga masuk tahun yang baru, menjadi tahun yang lebih baik dari tahun hari ini. Biarlah teman-teman semua yang hadir, termasuk juga yang menyaksikan via live streaming. Biarlah kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Karena Alkitab yang mengajar kepada setiap kita bahwa di zaman ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat ayatnya, yuk. Dalam kitab Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Sama-sama dengan saya teman-teman kita baca. Yohanes 4 ayat yang ke-23. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terus sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Alkitab bilang bahwa di zaman akhir Tuhan sedang mencari. Siapa yang Tuhan cari? Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Bukan hanya engkau hebat di gereja menyembah, tapi Alkitab juga bilang, dicari yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bicara kebenaran artinya di dalam hidupmu sehari-hari. Engkau harus hidup benar sehingga engkau menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Sayangnya banyak orang-orang hari-hari ini hanya jago menyembah di gereja.
Pada saat mereka ada di gereja, pujian penyembahan dinyanyikan, mereka bisa angkat tangan, nangis, bahkan sampai mereka terjatuh, bahkan sampai mereka mungkin hari-hari ini mereka menyembah, sampai akhirnya mereka rebah, karena mereka hebat dalam penyembahan. Tapi pada saat mereka pulang dari gereja, kehidupan mereka di luar gereja tidak menunjukkan penyembah-penyembah yang menyembah di dalam kebenaran. Ngomong kasar jalan terus, caci maki jalan terus, nipu orang jalan terus, kepahitan, balas, dendam, jalan terus. Padahal di gereja memuji, menyembah, angkat tangan, sampai akhirnya nangis, sampai akhirnya sujud. Tapi di luar gereja tidak seperti apa yang mereka perlihatkan di dalam gereja. Saya mau bilang kepada semua yang hadir, yang Bapa cari adalah penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah di dalam roh, tapi juga menyembah dalam kebenaran. Artinya di dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau juga harus hidup benar, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diselamatkan lewat hidupmu. Amin. Maka ini yang kedua, ini penting. Biarlah 2025, saudara, jadi orang yang semakin rindu lagi menyembah Tuhan. Hidupmu adalah penyembahan. Di luar gereja, di rumah, jadi berkat bagi orang tua. Kalau hari ini engkau sekolah, di lingkungan sekolahmu, engkau jadi berkat bagi teman-teman di sekolahmu. Kalau hari ini engkau bekerja, engkau jadi terang di lingkungan pekerjaanmu. Kalau hari ini engkau usaha bisnis, jangan nipu orang. Jangan berbuat jahat yang orang, jangan sama orang. Tapi biarlah lewat usahamu, engkau usaha yang baik, engkau usaha yang benar, engkau usaha yang tulus. Usahamu diberkati, sehingga orang-orang klien bisnismu juga diberkati lewat hidupmu. Amin. Sekalipun engkau muda bukan berarti engkau tidak bisa jadi teladan. Alkitab bilang sekalipun kita muda, kita tetap bisa jadi teladan. Dalam kasih, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perkataan. Jadi kalau sepanjang 2024, mungkin saudara, anak-anak muda di tempat ini maupun juga yang terima live streaming. Kalau di dalam gereja engkau hebat tapi di luar gereja, kau masih suka jadi batu sandungan. Mari 2025 kita upgrade. Apa yang harus kita upgrade? Hati yang semakin rindu untuk menyembah. Bukan saja menyembah-penyembah dalam roh, tapi juga menyembah di dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran, sehingga engkau selalu jadi berkat juga dimanapun kau berada. Amin. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini? Supaya tahun 2025 tahun yang baru, jadi tahun yang lebih baik dari tahun 2024. Yang ketiga, itu dia di sana. Biarlah teman-teman semua jadi pribadi yang semakin murah hati. Sama-sama bilang dengan saya, murah hati. Oke, yuk kita lihat. Matius 2 tadi ayat yang ke-11, ini yang dilakukan oleh orang Majus. Setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Setelah mereka sujud menyembah, mereka keluarkan perbendaharaan benda yang mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Yesus. Ada 3 barang, apa saja? Emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun apa? Membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sama-sama bilang dengan saya, emas. Sama-sama bilang sama saya, kemenyan. Sama-sama bilang dengan saya, mur. Pernahkah terpikirkan sama teman-teman kenapa harus 3 benda ini? Kenapa enggak benda yang lain? Kenapa harus emas? Kenapa harus kemenyan? Kenapa harus mur? Kenapa enggak yang lain? Pernahkah terpikirkan? Yang pertama, kenapa emas? Karena pada zaman itu emas adalah barang yang paling mahal. Maka barang yang paling mahal dipersembahkan kepada Yesus. Kemenyan, pada zaman itu kemenyan adalah benda yang dipakai untuk memberikan keharuman, wewangian. Maka ini persembahkan kepada Yesus adalah persembahan yang harum, persembahan yang wangi. Mur, benda atau barang yang pada zaman itu dipakai untuk mengawetkan jasad supaya awet, tahan lama. Kenapa mur dipersembahkan kepada Yesus? Ini gambaran apa? Supaya selama kita hidup, kita persembahkan hidup kita. Bukan hanya persembahan yang mahal, bukan hanya persembahan yang harum, tapi persembahan yang awet, artinya sampai memutih rambutmu. Kalau hari ini anak-anak muda hadir di tempat ini, maupun yang terima relay. Biar selama engkau hidup, sekalipun engkau muda,
Tapi biarlah engkau tetap hidup untuk Kristus, bahkan sampai memutih rambutmu, sampai Tuhan nanti jemput saudara dan saya. Kita didapati Tuhan setia, hidup kita tetap untuk Kristus saja. Katakan amin. Maka ini yang dipersembahkan, yang terbaik, yang dibawa oleh orang Majus. Mereka mau persembahkan kepada Yesus. Maka yang hari ini yang ketiga, biarlah kita jadi orang-orang yang semakin hari semakin murah hati. Tuhan gak cari yang mau, tapi Tuhan gak cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Ada begitu banyak orang di luar sana yang terlalu mampu, tapi mohon maaf hati mereka gak mau. Tapi hari ini siapapun teman-teman di tempat ini, mungkin hari ini engkau orang biasa, tapi kalau engkau punya hati yang mau untuk jadi pribadi yang murah hati, jadi berkat, maka Tuhan pilih teman-teman. Engkau akan diperlengkapi Tuhan. Sehingga waktu engkau diperlengkapi, engkau punya hati yang mau untuk jadi berkat, maka engkau akan dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi pribadi yang murah hati. Karena Alkitab bilang, orang yang hidupnya murah hati pasti berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena selama mereka hidup, kemurahan Tuhan akan selalu berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Itu yang dikatakan di dalam kitab Matius. Perhatikan di sana, slide selanjutnya media. Yuk. Matius 5 ayat yang ke-7. Perhatikan teman-teman. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang murah hati. Karena selama mereka hidup, kemurahan Tuhan berlimpah-limpah bagi mereka. Favor of God penuh dalam kehidupan mereka. Saya mau bilang sama teman-teman, dalam hidup ini tidak semua bisa dikerjakan dengan tanganmu. Kita ini manusia ada batasnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan tanganmu. Tapi kalau kemurahan Tuhan, kalau kebaikan Tuhan turun atasmu, maka semua perkara yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia, kalau tangan Tuhan ada di sana, tangan Tuhan sanggup mengerjakannya bagi setiap kita. Amin. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ini bicara dalam kehidupanmu. Kalau hari ini kau bekerja, ada kemurahan Tuhan, artinya ada berkat-berkat Tuhan, ada percepatan-percepatan. Kalau hari ini kau bekerja, ada promosi karir yang tidak pernah kau duga, tapi Tuhan sanggup sediakan. Kalau hari ini kau punya usaha, mungkin kau tidak pernah berpikir pintu-pintu yang tertutup bisa terbuka. Tapi kalau ada kemurahan Tuhan, maka pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan manusia, Tuhan sanggup kerjakannya bagi teman-teman semua. Amin. Mungkin hari ini teman-teman bilang, Kak, saya ini anak yatim piatu. Orang tua saya udah gak ada. Saya susah payah hidup. Mau sekolah aja susah. Cari uang susah. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau ada kemurahan Tuhan yang tidak bisa dikerjakan dengan tanganmu, yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia, kemurahan, kebaikan Tuhan, itu sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selalu ada percepatan, selalu ada pertolongan, selalu ada pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya murah hati. Saya berdoa, biarlah engkau anak-anak muda yang murah hati. Amin. Tuhan gak cari yang mampu. Karena terlalu banyak orang-orang mampu, tapi mohon maaf hatinya gak mau. Tapi kalau hari ini engkau orang-orang yang mau, maka Tuhan akan pakai hidupmu. Tuhan akan perlengkapi hidupmu. Sehingga lewat hidupmu engkau menjadi saluran berkat. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Kita boleh berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke? Jadi yang ketiga, apa yang harus kita upgrade di momen Natal ini teman-teman? Jadi pribadi yang semakin hari semakin murah hati. Namanya murah hati gak selalu bicara soal uang. Yang namanya murah hati bisa bicara tentang berbagi kasih. Perhatian, jangan salah. Orang bukan hanya butuh yang namanya uang, orang juga butuh untuk diperhatikan. Apalagi Kak, doa, jangan salah. Engkau mendoakan orang-orang yang kau doakan, mereka bisa terima berkat dari Tuhan. Tapi banyak orang yang dimintain doa aja susahnya minta ampun. Aduh jangan saya gak bisa doa. Dimintain doa susah. Kak saya mau curhat, enggak gue gak ada waktu, gue gak mau denger. Padahal dia gak minta uang, dia hanya minta waktu. Jadi saya mau sampaikan, bicara murah hati gak selalu hubungannya sama uang. Tapi hari ini engkau berbagi kasih, engkau berbagi waktu, perhatian.
bahkan engkau mendoakan mereka, itu sama saja engkau sedang menaruh berkat di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Jadi orang-orang yang lebih lagi murah hati. Jadi hari ini harus kita upgrade supaya 2025 jadi tahun yang lebih baik. Itu dimulai dari diri kita yang menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat di sana pemusik worship leader boleh bersiap-siap. Apa yang kita harus upgrade di momen Natal ini? Yang keempat, miliki hati yang semakin hari semakin taat lagi sama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, semakin taat sama Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya yuk sama-sama. Dalam kitab Matius 2 tadi ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat yang ke-12. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya lewat apa? Jalan lain. Jadi pada saat orang Majus mereka tidur di dalam mimpi mereka, malaikat Tuhan memperingatkan. Supaya pada saat mereka kembali ke daerah mereka, ke negerinya, jangan lewat jalan yang sama. Kenapa? Karena ada Herodes yang menanti mereka. Jalan yang mereka harus tempuh, artinya mereka harus cari jalan yang lain, jalan yang baru yang belum pernah mereka lewati. Bisa saja jalan itu lebih jauh, lebih memutar, mungkin memerlukan banyak waktu, mungkin memerlukan banyak tenaga. Tapi karena mereka taat, maka mereka selamat sampai di negeri mereka. Yang keempat, apa yang kita harus upgrade di momen Natal ini? Teman-teman, kaum muda. Jadi orang-orang yang semakin taat lagi sama Tuhan. Karena ketaatanmu kepada Tuhan akan tuntun engkau lihat berkat Tuhan. Tapi ketidaktaatan teman-teman justru akan membuat engkau jauh dari pertolongan Tuhan. Saya percaya semua yang ada di tempat ini maupun teman-teman, Bapak Ibu yang terima live streaming. Kita semua punya satu kerinduan. Supaya tahun 2025 jadi tahun penuh berkat. Tahun pemulihan, tahun jawaban doa. Saya rasa semua orang pasti inginkan itu terjadi. Maka saya berdoa. Pertolongan, jawaban doa, mujizat hanya datangnya dari Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Maka pesan saya, jadi pribadi-pribadi yang lebih taat lagi kepada Tuhan. Dia adalah gembala kita. Kita adalah domba-domba. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita akan melihat kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan akan menghiasi tahun 2025 dalam hidupmu. Amin. Memang gak mudah namanya taat kepada Tuhan. Karena kita hidup di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Maka Alkitab bilang, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Makanya banyak orang Kristen lebih senangnya jadi followers daripada jadi trendsetter. Lebih senangnya ngikut apa yang biasa orang dunia lakukan. Lebih senangnya ngikut yang sudah biasa terjadi. Akhirnya mereka bukan lagi pakai cara sorga, mereka pakai cara dunia. Karena mereka ngikut apa yang dunia tawarkan. Maka hari ini pesan saya, 2025. Biarlah kita semakin serupa, segambar seperti kerajaan sorga. Artinya, jadi orang yang semakin taat. Memang gak mudah. Pasti ada harga yang harus kita bayar. Ekstra kekuatan, perjuangan. Tapi seperti yang almarhum Gembala Sidang, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji selalu bilang, berjuang. Mari sama-sama kita berjuang. Amin. Tuhan pasti beri kekuatan. Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Saat kita berjuang untuk hidup semakin taat lagi, maka saya percaya, jerih lelah teman-teman, jerih lelah kita semua tidak pernah Tuhan sia-siakan. Dia Tuhan yang tidak pernah permalukan. Maka jerih lelahmu untuk semakin hidup taat lagi. Tuhan pasti perhitungkan dan Tuhan pasti balas. Dan Tuhan pasti berkati kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Doa saya, biar setiap kita semua yang hadir di tempat ini, upgrade hati kita. Semakin percaya, semakin rindu menyembah Tuhan. Jadi orang yang murah hati dan semakin taat lagi. Maka 2025 pasti jadi tahun yang lebih baik. Tahun penuh dengan berkat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau bawa syukur kita. Kita mau sembah kita sore hari ini. Bersama dengan jemaat di tempat ini. Gereja Tiberius Gading Nias. Dan juga setiap jemaat Tuhan, rekan-rekan kaum muda yang menyaksikan via live streaming. Mari buka hatimu sore hari ini. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik. Mari sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami. Demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan setiap kami biji matamu Tuhan. Kau jadikan biji matamu. Segala yang terbaik Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik, rancangan yang terbaik bagiku. Mari coba Tuhan angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Seperti Bapa sayang, demikianlah Tuhan mengasihi setiap kami. Engkau mengasihiku, Kau jadikan kami biji matamu Tuhan. Kau berikan semua yang terbaik bagi kami. Semua yang ada padamu, seperti ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak muda generasi Boanerges Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kaki kami. Hari depan indah Tuhan berikan, rancangan yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi kami. Sekali lagi biar ini menjadi doa setiap kita. Angkat tanganmu dua-dua. Seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Tuhan beri, indah Kau beri. Kami percaya rancangan yang terbaik Tuhan siapkan. Yang terbaik bagi. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus sekali lagi sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kami, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
rancangan yang terbaik, rancanganmu yang terbaik bagi sama-sama katakan hari depan kami, hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik, rancanganmu yang terbaik sekali lagi hari depan kami, hari depan indah kau beri rancanganmu terbaik bagiku. beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Persiapan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu Sambil saya undang setiap rekan-rekan muda, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita terima perjamuan kudus di kesempatan sore malam hari ini. Baik jemaat Tuhan yang ada di tempatnya, Gereja Tiberias Gading Nias maupun teman-teman semua, Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Sebelum kita terima perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Jadi hari ini kita terima perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus. Ada satu jaminan bahwa pada saat kita terima tubuh darah Yesus, kita tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam setiap kita. Saya mau sampaikan, itu adalah tempat terbaik. Di mana tempat terbaik? Kita dalam Yesus. Yesus dalam kita. Kita menjadi satu. Maka firman-Nya berkata, mintalah. Maka hari ini apa yang menjadi doa teman-teman masih di momen Natal ini. Saya percaya kita terima tubuh darah Yesus. Kita semua tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam kita. Kita jadi satu. Mintalah. Maka apa yang menjadi doa-doamu? Saya percaya kita punya Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa kita. Kuasa Tuhan sampai hari ini tidak pernah ada batasnya. Tidak pernah terbatas. Dia sanggup dengar doa teman-teman. Maka hari ini kita terima tubuh darahnya. Kita harus ada di posisi yang terbaik. Tempat yang terbaik. Kita dalam Yesus. Yesus dalam kita. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita sore hari ini. Sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama
memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung hancur di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat. Tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengangkat cawan. Kembali sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita sore malam hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga termaterai jadi warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh. Jantung kami baru, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna. Tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, teman-teman semuanya boleh berdoa. Apa yang menjadi doa-doamu, sejenak kita boleh doa sama Tuhan. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, terima roti mana, diberkati Tuhan, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami semua terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan, tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami punya roh majikan, kami doa 2025 yang akan kami masuki. Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan pulihkan kesehatan kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Setiap rupiah hutang-hutang terbayar lunas. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sambil naikkan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Mari sama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, yang pertama kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan sebagai mempelai kerajaan sorga. Kami semua akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, tinggal dalam sorga sepanjang masa. Dan yang ketiga, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan ciptaan yang baru, yang mulia, penuh kuasa. Di mulut kami penuh kuasa, apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa, apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa, setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa, ucap berkat tahun 2025 yang akan kami masuki. Tuhan Yesus berkati masa muda kami, berkati sekolah kami, pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, pelayanan kami, diberkati Tuhan berhasil. Kemana kami pergi melangkah, Tuhan pagari lindungi kami tidak celaka. Bersama keluarga kami terpelihara sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan, Engkau yang memberikan perintah kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami. Zaman akhir ini kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka inilah perintah-Mu kepada gereja kami Tiberias Indonesia. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan Kau hadir dalam hidup kami, bertahta, berkuasa, memberkati kami Tuhan. Minyak urapan memuliakan manusia. Siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas dosa, menang atas setan-setan, menang atas penyakit. Maka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan, diolesi kepada bagian tubuh yang sakit, setiap penyakit disembuhkan, diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha dipagari, dilindungi, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita tutup di dalam doa. Sama-sama kembali kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah Buanerges di tempat ini Tuhan. Maka serahkan semua jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah di tempat ini, maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Dimanapun mereka berada, biarlah kuasa Tuhan menjamah setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang luka dipulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, beri damai, sukacita. Bahkan apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan Yesus jawab dari sorga. Beri kami mujizat Natal dalam nama Yesus. Hamba serahkan juga setiap lembar permohonan formulir doa yang sudah dituliskan oleh setiap jemaat-Mu. Hamba mengurapi dengan minyak kudus-Mu, minyak urapan ini menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, miskin bangkrut kami cabut, mengembara kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati Tuhan, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan Yesus berkati berhasil, bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raja di firman Tuhan, pulang dari tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah di sore malam hari ini. Berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami selalu dukung doa, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang, beri damai sukacita, yaitu dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus menyertai penuh kuasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati our beloved leader, yaitu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati, senantiasa beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, beri hikmat dari sorga. Kami percaya lewat pelayanan Pendeta Argo Pariaji Tuhan Yesus memakai banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami semua
yaitu anak-anak muda Buanarges kami semua semakin hari semakin yaitu diberkati Tuhan, punya masa depan yang penuh dengan harapan, menjadi generasi muda yaitu yang radikal. Dan dari perjamuan kudus dan minyak urapan, minyak dan anggur, kami semua adalah anak-anak muda yang senantiasa mengalami mujizat Tuhan. Berkati juga yaitu Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus juga memberkati. Bahkan semua yang sudah ambil bagian melayani di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias di kesempatan sore hari ini, baik itu para pengerja yang sudah melayani sebagai usher, sebagai kolektan, Tuhan Yesus memberkati, worship team, worship leader, imam-imam musik, barisan singer, barisan choir, termasuk media, soundman, kameramen, tim event, tim security, tim logistik, siapapun mereka Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di sore hari ini, biarlah jerih lelah kami semua melayani Tuhan tidak pernah jadi sia-sia. Tuhan Yesus yang membalas, memberkati, memperhitungkan setiap jerih lelah kami semua. Kami akan pulang Tuhan, tutup bungkus kami, perjalanan kami pulang. Naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun, kami tolak maut, celaka bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan tuntun pimpin kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Besok hari, biarlah setiap kami boleh kembali datang beribadah, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Termasuk besok hari juga kami yang melayani, Tuhan beri kekuatan ekstra, kemampuan talenta dari surga. Besok hari kami melayani, biarlah pelayanan kami juga boleh jadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami sore malam hari ini. Tapi sebelumnya kami arahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias, maupun juga jemaat Tuhan yang menyaksikan via live streaming, arahkan hatimu, terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, setiap bisnis, project, tender, setiap target, semua rencana-rencanamu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai saudara dan saya mulai saat di sore malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali menjemput setiap kita dan bersama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga. Yang percaya, yang diberkati Tuhan dengan sukacita, bersama-sama kita semua katakan amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan bagai bintang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh, indah pelangi tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya.
Dengan demikian berakhirlah ibadah KKR Kaum Muda Bonerges pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu. Shalom Bonerges. Haleluya.